ikut kita ke sekolah minggu juga ya? Mau dong, boleh ya langsung ya? Boleh dong. Asik. Nah kalau begitu kita sama-sama ada adik-adik yang di rumah juga untuk ikut sekolah minggu yuk. Ayo. Hai adik-adik. Hai teman-teman. Apa kabarnya semua? Nah adik-adik yang di rumah sudah siap ikut sekolah minggu? Harus siap dong, Lasa. Siap, aku siap. Kalau begitu, langsung adik-adik yang di rumah yang sudah siap, yang mau ikut Tuhan, kita angkat pujian, aku mau ikut. Hari aku mau ikut Tuhan Yesus. Karena di pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul bersama teman-teman semua dalam sekolah minggu. Sekalipun minggu ini ibadah kami juga masih online, tapi kami bersyukur kami masih bisa tetap beribadah bersama-sama sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah online sekolah minggu kami pada hari ini, biarlah kami dapat fokus beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya, amin. Adik-adik, kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus taat. Taat toh masuk. Baik. Nah, taat dalam hal apa saja langsung? Kita harus taat dalam mendengarkan firman Tuhan. Aku taat dengan firman Tuhan. Taat apa lagi, Upit? Taat dengar papa mama. Betul. Sekali, Upit. Kita juga harus taat berdoa, Yes. beribadah. Terlebih lagi taat melakukan firman Tuhan. Iya. Nah adik-adik, mari kita sama-sama naikkan pujian Tak Itu Indah. Wah, lagu kesukaan saya. Upit nanti gerak juga ya. Siap. Langsung udah adik-adik yang ada di rumah, kita makin berdiri, kita angkat pujian ini, Tak Itu Indah dengan gerakannya. Nanti Upit bantu gerakannya ya. Ayo langsung. Bagi semua
Mari kita persiapkan hati kita, tapi sebelum itu kita dengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Ini dia. Badannya pecah, tapi aneh kakinya pede. Lebih aneh Hinata bebe, hehenya pecah, kakinya pede. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang Lose akan menceritakan kalian firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami, menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengerti. Berkati juga Lose yang akan bercerita. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose mau tanya sama kalian, pernah tidak kalian tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang tua? Misalnya mama bilang, "Nggak boleh makan permen, itu kan bikin nanti kau sakit gigi, nanti kau sakit perut." Tapi kalian karena, saya mau permen, kayak itu kan permen enak, coklat itu enak. Jadi kalian makan permennya sembunyi-sembunyi, tidak dilihat mama sama papa. Pernah tidak? Nah, itu adik-adik tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang namanya tidak taat. Tidak taat itu artinya kayak kita tidak mendengarkan apa yang diberitahu sama kita. Padahal yang dikasih tahu sama kita itu demi kebaikannya kita juga. Nah, Lose mau bercerita tentang seseorang yang tidak taat. Nah, dia ini seorang raja tapi dia tidak taat. Jadi ceritanya, Lose tahu ini dari cerita seorang nabi. Jadi ada nabi yang cerita ke Lose. Jadi nabi itu namanya Samuel. Nah, Samuel saat itu adalah imam. Dia imam buat bangsa-bangsa Israel. Jadi si Samuel ini cerita sama Lose. Dia bilang, "Lose Gebi, saya mau cerita. Ada ceritanya saya. Saya ini adalah seorang imam yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel." Terus apalagi dia cerita? Dia ceritakan, "Saya adalah imam yang memilih raja pertama di Israel." Nah, ada yang ingat tidak siapa raja pertama di bangsa Israel? Raja pertamanya adalah Saul. Nah, jadi Samuel cerita, jadi pertama sebenarnya saya ini sudah tua, saya sudah tua sekali. Jadi ini bangsa Israel ini protes karena saya sudah tua. Mereka bilang, "Mending pilihkanlah kita raja, biar raja bisa pimpin kita." Padahal kan ada Tuhan yang memimpin mereka, tetapi mereka mau raja, mereka mau wujud nyata seperti itu yang bisa memimpin mereka katanya. Jadi saya bilang nih sama Tuhan untuk memilihkan mereka seorang raja. Jadi Tuhan memberitahu kepada saya untuk memilih seorang pemuda. Nah, pemuda ini si Saul, dia itu tinggi, gagah, wah. Tapi awalnya Saul itu dia malu-malu juga karena dia kayak tidak percaya diri untuk menjadi raja atas sebuah bangsa yang sangat besar. Tetapi kalian tahu kan, Tuhan itu menyertai. Jadi yang tidak mampu bisa menjadi mampu seperti itu. Nah, ceritanya si Saul ini, dia ini baik pertama. Nah, awal-awal itu dia menjadi raja yang sangat baik. Dia memimpin peperangan, dia menang, dia bersyukur sama Tuhan. Terus apa yang saya katakan kepada dia sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi dia ini raja yang sangat baik. Jadi dia mendengarkan perintah Tuhan, terus dia juga bersyukur, mengucap syukur. Jadi dia sangat mendengarkan perintah Tuhan, dia taat. Tetapi suatu ketika saya sangat kecewa. Nah, Samuel cerita sama Lause, dia kecewa. Lause tanya nih, kenapa kecewa? Jadi dia cerita, saya kecewa karena suatu waktu, jadi ini ceritanya bangsa Israel ini sudah mulai mau melawan bangsa Filistin. Jadi bangsa Filistin ini bangsa yang sangat besar, wah mereka sangat banyak. Terus tiba-tiba saat itu si Saul ini mau pergi berperang. Jadi mereka sudah mengumpulkan prajurit di medan perang, sudah banyak prajuritnya. Tetapi mereka melihat bangsa Filistin itu sangat banyak. Jadi kayak mereka tidak percaya diri. Tapi peraturannya adalah kalau saat perang seorang imam itu harus mempersembahkan korban bakaran dulu sebelum mereka berperang, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi seperti kita sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa tuh adik-adik. Jadi seperti itulah zaman dulu, kita mempersembahkan korban bakaran sebelum kita berperang. Nah, mempersembahkan korban bakaran itu adalah tugasnya imam.
Pokoknya tidak boleh siapapun lakukan itu kecuali imam. Terus siapa imam itu? Imam itu Samuel. Jadi Samuel cerita, iya begitu ceritanya. Jadi si Saul ini dia melihat bangsa Filistin yang sangat banyak, terus dia mulai gelisah. Dia berpikir, wah saya menunggu ini, saya disuruh tunggu sama Samuel. Jadi Samuel belum ada di tempat saat itu. Jadi si Saul disuruh menunggu. Terus bangsa Israel ini yang banyak awal-awal mereka melihat bangsa Filistin, wih bisakah kita menang ini, banyak sekali mereka. Jadi kayak mulai ketakutan, beberapa orang yang ketakutan mulai kayak, ih kita pulang saja deh, kayaknya kita akan kalah. Jadi ada yang sudah pergi bersembunyi, ada yang pergi lari, karena mereka ketakutan karena bangsa Filistin itu sangat besar. Jadi terus Saul yang melihat itu, dia kayak, wah tadi prajuritku banyak sekali, kenapa sekarang sudah tambah sedikit? Mereka tambah sedikit, jadi karena mereka ketakutan. Terus Saul berpikir, kenapa lama sekali? Lama sekali Samuel datang, kapan kita harus mempersembahkan korban bakaran? Ini kalau kita tidak mempersembahkan korban bakaran, ini prajuritku semua tidak percaya diri, mereka jadi tambah ketakutan. Jadi saya harus mencari cara. Jadi si Saul berpikir, bagaimana ya? Akhirnya karena dia ketakutan dan gelisah, adik-adik, apa yang dia lakukan? Dia melakukan pembakaran korban bakaran itu sendiri. Jadi dia mempersiapkan mezbahnya, dia membakar korban bakaran. Jadi si Saul yang melakukan semua itu. Padahal apa tadi adik-adik? Itu adalah tugasnya seorang imam. Itu adalah tugasnya seorang imam. Jadi apa yang dilakukan Saul saat ini? Dia melakukan kesalahan. Kesalahan pertama yang dia lakukan adalah dia tidak menaati Taurat. Kenapa dia tidak menaati Taurat? Karena Taurat itu aturannya bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Terus yang kedua, apalagi kesalahannya? Dia tidak taat. Dia tidak taat, padahal Samuel sudah bilang sama dia, kamu harus tunggu saya, nanti saya yang akan bakarkan korban bakaran. Tetapi dia tidak mendengarkannya dan dia tidak taat. Padahal imam adalah wakil Tuhan, jadi Tuhan yang memberi kata-kata kepada imam. Jadi imam itu seperti juru bicaranya Tuhan. Tetapi Saul tidak taat. Seperti itu adik-adik. Tapi apa yang terjadi setelah Samuel datang? Samuel sangat marah dan kecewa. Dia bilang, kenapa kau melakukan itu? Itu hanya adalah tugasnya seorang imam. Jadi seperti itu adik-adik. Terus apa yang terjadi kepada Saul? Nah, Tuhan menghukum Saul. Tuhan menghukum Saul dengan dikatakan akan ada raja yang akan menggantikan dia. Nah, itu ceritanya akan di lain waktu. Tapi kalian tahu kan ceritanya seperti apa nanti. Jadi disitulah awal kemundurannya Saul. Jadi nanti lama-lama Saul akan semakin tidak taat sama Tuhan adik-adik. Seperti itu. Sedih ya kita melihat Saul ini tidak taat. Padahal dia pertama adalah raja yang baik. Tapi adik-adik, Lause juga mau menceritakan sesuatu. Jadi ada seseorang, nanti kalian tebak. Jadi seseorang ini dia adalah orang yang sangat taat. Lause ceritakan kalian. Jadi ini meskipun kita lihat Saul itu tidak taat, tetapi ada seseorang yang bisa kalian lihat yang sangat taat. Jadi orang ini dia sangat taat sampai perintah dari bapaknya dia mendengarkan semuanya. Bahkan dia mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa Lause dan kita semua. Nah, padahal itu kematian adik-adik. Coba kalian bayangkan, pasti orang itu sangat takut, tetapi itu adalah perintah dan itu adalah tugasnya. Jadi dia tetap melakukan tugasnya itu. Dia adalah orang yang taat. Kira-kira siapa itu? Ada yang tahu? Nah, dia adalah Yesus yang telah menebus dosa kita semua. Kita bersyukur ya ada Yesus yang menebus dosa kita. Jadi kita bisa belajar dari Yesus untuk taat. Taat bagaimana? Ya taat kita dengar-dengar perintah orang tua, nasihat orang tua, guru, Lause, ya kita dengarkan. Meskipun kadang kita kayak mau melakukan itu tetapi tidak bisa, karena nasihat adalah sesuatu yang baik untuk kita. Maka itu kita harus taat mendengarkan nasihat. Oke, baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita satu dalam doa. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas Lause yang bercerita bagi kami semua. Tuhan, berkatilah firman ini agar dapat tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya. Kami bisa menjadi anak-anak yang taat seperti Yesus. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan menghafalkan ayat hafalan. Teman kita akan membacakan ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan.
Nah, seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lalu, cara memberikan persembahannya adalah adik-adik bisa mentransfer uang persembahan kalian di rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa transfer lewat QR code yang ada di layar kalian. Nah, sambil adik-adik mempersiapkan hati dan persembahannya, mari kita sama-sama angkat pujian Sungai Sukacitamu. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang telah memberkati ibadah online sekolah minggu kami hari ini. Dan biarlah kami boleh diutus menjadi anak-anak yang hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesetiaan kepada Kristus Tuhan Allah yang telah mati di atas kayu salib. Dan biarlah berkat-Mu Engkau curahkan atas kehidupan kami. Berkat yang daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu di dalam studi mereka, di dalam usaha pekerjaan orang tua kekasih kami, dan di dalam segala kesehatan kami. Kami merindukan pertolongan kuasa Allah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Upi, terima kasih ya sudah pelayanan hari ini bersama dengan Lose-Lose. Iya, terima kasih juga Lose. Lose Yumia juga. Bagus, Upit. Terima kasih. Iya, bukan cuma Upit loh Lose, tapi ada teman-temanku juga. Ya, kita juga bukan cuma Upit yang pelayanan, tapi ada teman-teman kita juga yang dari sekolah minggu melayani. Iya, terima kasih teman-temannya sudah melayani bersama-sama. Iya, nah pengumuman kita sudah memasuki bulan November minggu yang ketiga ya adik-adik ya. Nah sebentar lagi kita akan masuk di dalam minggu kelima. Itu ada acara acaranya itu adalah saya kasih tau Upi ya, jangan kasih teman-teman yang di rumah beda penasaran. Kasih. Acara apa, Upit? Biasa ada minggu kelima apa adik-adik? Tahu tidak?
Ada apa? Ada acara kebersamaan. Acaranya itu biasa ada Ada apa? Ada gamesnya. ada gamesnya. Iya, ada gamesnya adik-adik ya. Oleh sebab itu kalian siap-siap hati, siap-siap bukan hanya games aja yang kalian mau kerjakan ya, tapi benar-benar juga semangat untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Lose. Iya benar, Upin pintar sekali ya. Iya, ada Lose. Iya, ada Lose. Nah, adik-adik, bukan cuma itu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya, acaranya spesial kali ini karena di minggu pertama bulan Desember ada kita sudah mulai acara Natal bersama dalam penantian kita ya. Minggu kedua juga penantian kita dan tanggal 20 adalah perayaan Natal. Dan jangan lupa ya teman-temannya, lakukan trayek ketaatan. Iya, adik-adik. Betul itu. Oke. Ama Upin kerjakan ya? Kerjakan. Sama siapa? Sama kakak. Emang Upin punya patah? Upin kan boneka. Papi Dodi. Iya sama Papi Albert dan Lia. Oke, sama Colin juga. Oke adik-adik ya. Nah itu saja warta dari Lose bersama Upin dan Lose Cute, Lose Chris, bukan Lose Cute ya, Lose Chris dan Lose Yuvia. Sampai ketemu lagi minggu depan sekolah minggu. Bye-bye. Bye. Badannya pecah, tapi aneh kakinya pede. Lebih aneh Hinata bebe, hehenya pecah, kakinya pede. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Jesus saying, follow me. Follow me. John 21 verse 19. Ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Amsal 2 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperlihatkan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan memperlihatkan suaramu kepada kepandaian.